Halo sahabat paroki, tahukah kalian ada berapa jumlah paroki di Keuskupan Larantuka? Atau sederhana saja, berapa jumlah KBG di paroki Anda? Keuskupan Larantuka adalah salah satu keuskupan di Indonesia dan menjadi keuskupan sufragan dari Provinsi Gerejawi, yakni beberapa keuskupan yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah provinsi gerejawi, di antaranya Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Denpasar, Keuskupan Maumere, Keuskupan Ruteng, dan Keuskupan Larantuka sendiri yang meliputi dua kabupaten besar, yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Keuskupan yang didirikan pada tanggal 8 Maret 1951 ini memiliki 51 paroki dan kurang lebih 150 imam yang tersebar di setiap parokinya. Karena Keuskupan Larantuka ini memiliki wilayah kepulauan dan meliputi dua kabupaten besar, maka dari itu terjadi pembagian wilayah dalam keuskupan oleh uskup sendiri, dan wilayah tersebut dipimpin oleh vikaris episkopal dengan 3 tempat domisili, yaitu Dekanat Larantuka dipimpin oleh RD Adeodatus Henricus Lein, Dekanat Adonara dipimpin oleh RD Lazarus Lagakoten, Dekanat Lembata dipimpin oleh RD Philippus da Gomez. Dekanat Adonara khususnya memiliki 12 paroki. Dari ke-12 paroki tersebut, ada sebuah paroki yang letaknya sangat strategis, yaitu di tengah-tengah Pulau Adonara. Paroki tersebut bernama Paroki Santo Martinus Hinga. Berada bersama para muridnya, dia mengajarkan kepada mereka tentang segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab para rasul untuk Injil, untuk gereja tetap hidup di dunia. Paroki Santo Martinus Hinga berdiri dan diresmikan pada tahun 1940 oleh Pater Henricus van der Hulst, SVD. Pada usianya yang ke-84 tahun ini, perkembangan iman Katolik di paroki ini sangat baik. Sembayang untuk tidak balas, sembayang untuk lalu mari dalam hati. Selama gomori tegomepo ya tetuma ini. Terdapat 58 KBG yang tersebar di 7 stasi dalam paroki Santo Martinus Hinga dengan jumlah penduduk yang beragama Katolik sekitar 4.085 jiwa. Tujuh stasi itu sebagai berikut. Yang pertama, stasi Santo Martinus Hinga. Yang kedua, stasi Santo Henricus Lamapaha. Yang ketiga, stasi Santo Mikael Redontena. Yang keempat, stasi Santo Franciscus dari Asisi Sukutokan. Yang kelima, stasi Santo Agustinus Muda. Yang keenam, stasi Santo Ignatius dari Loyola 2 Nisakarang. Dan yang ketujuh, stasi Santo Stefanus Horinara. Dalam hidup berkomunitas basis gerejawi atau kumpulan keluarga yang hidup beriman, terpancar pada kebiasaan berkumpul dan berdoa bersama yang biasanya dibuat pada hari Senin dan Kamis atau tergantung kesepakatan harinya, yang mana pada intinya doa dan sharing bersama ini terjadi 2 kali dalam seminggu. Lonceng atau bunyi tiang listrik yang ditabuh sebagai tanda jam doa di KBG. Biasanya itu terjadi pada pukul 7 malam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Sang Pencipta mempersatukan kita supaya kita sehati dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu."
Dan sejak saat itu, Sahabat paroki, di KBG tidak hanya orang dewasa yang memimpin doa, tetapi juga anak-anak sampai remaja sudah dibiasakan mentalnya untuk memimpin doa. Sebagaimana tahun ini adalah tahun kategorial, maka selain kegiatan kategorial lainnya, membiasakan anak-anak sampai remaja untuk memimpin doa adalah salah satu langkah untuk menjadikan KBG yang mandiri dan berintegrasi dengan menumbuhkan bibit pemimpin gereja masa depan seperti yang diharapkan Bapak Uskup Monsinyur Fransiskus Kopongkung PR. Selain doa di KBG, misa di KBG juga menjadi sebuah pemenuhan iman dan harapan umat-umat KBG. Dengan sharing bersama, berbagi pengalaman yang menjadi inti harapan bahwa masalah atau beban yang dipikul apabila terbuka dan sharing akan terasa lebih ringan. Dan inilah peran penting bahwa umat KBG saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Dari peristiwa ini ada muncul kasih akan sesama dan memiliki kepedulian yang mendalam. Berbicara soal misa KBG, ada beberapa macam. Yang pertama, misa pesta pelindung KBG. Yang kedua, misa di KBG 1 tahun sekali dan dijadwalkan dari paroki. Oleh karena itu, 58 KBG ini akan mendapatkan gilirannya masing-masing. Dan yang ketiga, misa berdasarkan pesanan atau intensi dari keluarga-keluarga di KBG. Sahabat paroki, tahukah kalian bahwa di paroki Santo Martinus Hinga ini ada suatu kebudayaan taling atau antar bagian yang mana entah hajatan di paroki, KBG, pesta lain atau di kematian sekalipun, budaya partisipasi atau ambil bagian dalam hidup umat beragama dan ber-KBG berperan penting dan ini sangat membantu. Selain budaya taling atau antar bagian ini, partisipasi juga terlihat nyata pada umat KBG dengan mengumpulkan yuran sebagai bentuk partisipasi menuju KBG yang mandiri. Semua yuran ini akan diteruskan ke stasi, kemudian ke paroki, dan dari paroki meneruskan ke keuskupan. Salah satu ciri KBG yang mengingatkan kita bahwa iman umat Katolik tidak membeda-bedakan antar umat beragama lain, maka pada kesempatan misa KBG, umat beragama lain juga diundang untuk ikut ambil bagian dalam misa KBG. Karena kabungnya ini firman ini kami KBG, kami misara ketua KBG Langun, jadi kami horana titip misa lepas titip apote. Sebagaimana Yesus Kristus mengajarkan kepada kita tentang iman, harap dan kasih, solidaritas serta berpartisipasi adalah cerminan integritas iman Katolik yang nampak pada kehidupan sosial, di mana ada hajatan umat agama lain, kita ambil bagian, begitupun sebaliknya. Umat paroki Santo Martinus Hinga perlahan-lahan mulai menyadari bahwa setiap yuran atau aksi, bahkan amplop APP yang diberikan kepada gereja menjadi sebuah bentuk dukungan menuju kemandirian KBG, stasi, paroki, dan bahkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kemandirian keuskupan. Tidak hanya mandiri di bidang finansial, kesadaran mereka dalam ambil bagian untuk mengurus segala sesuatu hal yang terjadi di KBG, misalnya doa di tempat kematian dan hal lain secara personal,
umat KBG sudah memahami dan mengambil tindakan yang membuat semua keterlibatan kita menjadi lebih mudah. Di balik semua itu ternyata iman mereka dalam kepekaan terhadap doa-doa pribadi juga semakin tajam. Seperti yang kita lihat di video ini, ada sekumpulan OMK yang sedang pertemuan ketika bunyi lonceng jam 6 sore menandakan doa Angelus. Semua dengan sadar berhenti dan mengikuti doa Angelus terlebih dahulu. Sungguh luar biasa kesadaran dan kemandirian iman mereka. Hal kebajikan seperti ini akan menjadi sebuah potret indah untuk menjadi teladan generasi penerus gereja yang mandiri. Sahabat paroki, beberapa waktu yang lalu, kumpulan pemuda KBG yang bersatu dalam OMK paroki melakukan penanaman kembali hutan di sekitaran mata air. Tindakan seperti ini akan memberi dampak jangka panjang persediaan air dan suatu proses dalam merawat ibu bumi, seperti teladan iman Santo Fransiskus dari Asisi yang mencintai alam. Ciri-ciri KBG yang menjadi spirit ini sebenarnya sejalan dengan nama pelindung parokinya, yaitu Santo Martinus yang bertransformasi menjadi tentara Kristus. Melalui iman, harap, dan kasih, Santo Martinus berpartisipasi dalam merasakan penderitaan orang miskin. Terbukti dengan jubahnya yang dipotong dan diberikan kepada si miskin yang lagi kedinginan. Di sini semangat Santo Martinus memberikan teladan kebajikan yang mau diikuti oleh umat KBG, stasi, dan paroki Santo Martinus hingga. Apa sih rasa? Gua empetakan naik nih. Masuk dari rekening mati maka. Senana doi datang karena rekening. Tapi ingat, kekeluargaan hilang. Deposit kepada Bunda Maria. Tapi panggilan ini sebenarnya harus Maria. Waktu kami arah-arahnya. Lalu yang berikut, nama Santo Pelindung. Ini waktu dia take. Ini biasanya diambil dari litani kepada. Kamu punya KBG ini, kalau dore yang nama Peregrinus, ada dua hal yang harus menjadi ciri kamu. Paroki Santo Martinus Hinga sedang dan berproses menjadikan KBG-nya yang kreatif, yang memberikan dampak transformatif, mandiri, partisipatif, punya iman, harap, dan kasih, hidup berdasarkan sakramen, serta memberikan integritas sebagai bukti regenerasi pemimpin hierarki gereja 10 atau 20 tahun mendatang, seperti yang diimpikan oleh Sang Gembala kita, yakni Monsinyur Fransiskus Kopongkung PR, Uskup Larantuka.